kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita mengadakan pertemuan mengenai materi pola pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan juga negara maju. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa. Silakan Yasinta. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Mufidah, kenapa kamu hari ini? Saya lagi kurang enak badan, Bu. Iya, apa deh. Semoga cepat sehat ya. Sebentar ya. Ya, Bu. Kita akan membahas mengenai pola pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju serta kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lainnya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pola pertumbuhan ekonomi? Belum tahu, Bu. Oke, karena belum, mari kita lanjut. Pola pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pada kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan menuju kepada keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, sebelum kita membahas tentang pertumbuhan perekonomian, kita harus tahu dulu nih apa itu kriteria untuk mengklasifikasikan keadaan ekonomi. Dan menurut Bank Dunia, untuk mengklasifikasikan keadaan ekonomi adalah dengan menggunakan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita. Istilah ini disebut sebagai produk nasional kotor atau biasa yang kita kenal adalah GNP. Nah, berdasarkan GNI per kapita ini, kita dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada rendah, menengah, dan juga tinggi. Dan menengah itu juga dibagi menjadi 2, yaitu ada menengah ke atas serta menengah ke bawah. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Pendapatan, Bu. Selain itu, Pendapatan per kapita. bisa. Sekarang mari kita lihat saja ya. Nah, setelah disimpulkan kurang lebih ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang terakhir itu ada modal. Sumber daya manusia adalah yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu kenapa sumber daya manusia menjadi yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi? Karena dia subjeknya, Bu. Betul, karena sumber daya manusia ini merupakan subjek dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi bergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri, bagaimana kualitas SDM-nya. Lanjut, yang kedua ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang dimaksud itu ada kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan juga kekayaan laut. Tapi sumber daya alam sendiri tidak bisa menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena kalau nggak ada sumber daya alam namun ada sumber daya alam tapi tidak ada sumber daya manusianya, akan menjadi sia-sia sumber daya alamnya. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini seperti yang kita tahu, kita sangat membutuhkan adanya teknologi di dalam kehidupan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Yang terakhir ini ada modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan juga meningkatkan kualitas dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya ada pola pertumbuhan ekonomi di negara maju sudah stabil dan hampir semua sumber daya yang digunakan sudah optimal. Namun, negara berkembang itu masih banyak sumber daya yang belum bisa dikelola secara optimal. Nah, ada pertanyaan nih,
Di antara negara maju dan berkembang, manakah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Negara maju. Negara berkembang, Bu. Nah, ada dua nih. Yang lain? Negara maju, Bu. Krisna? Maju, Bu. Coba ya kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah negara maju sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan juga kondisi ekonomi di negara maju itu lebih stabil dibandingkan negara berkembang. Karena fokus negara maju bukan pada pertumbuhan ekonomi lagi, akan tetapi pada pembangunan ekonominya. Nah, di negara berkembang sendiri mereka akan terus berusaha membuat pendapatan per kapitanya meningkat. Dengan meningkatkannya pendapatan per kapita, maka mereka baru bisa fokus untuk menuju pembangunan ekonomi. Jadi jawabannya adalah negara berkembang. Jadi jika dibandingkan negara maju dan berkembang, memiliki pertumbuhannya yang lebih tinggi adalah negara berkembang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dengan negara lain. Untuk saat ini kita hanya membahas tiga kerjasama Indonesia dengan tiga negara maksudnya. Yang pertama ada negara tetangga nih, yaitu negara Malaysia. Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik, terlebih terkait dengan kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif. Selain dalam bidang ekonomi sendiri, Indonesia dan Malaysia ini juga menjalin kerjasama di bidang sosial dan juga kesejahteraan. Selanjutnya itu ada Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina sendiri bekerja sama dalam pusatnya itu adalah sektor perdagangan. Indonesia mengekspor minyak bumi, baja, besi, dan aluminium dari Filipina. Sementara Filipina mengekspor gula dan kopra ke Indonesia. Kerjasama yang dilakukan juga dalam bidang perikanan, ada pertanian dan juga kehutanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama Indonesia dan juga Singapura. Nah, Indonesia sendiri mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran dan juga kayu lapis dari Singapura. Indonesia Singapura bekerjasama dalam mempertahankan Selat Malaka bersama dengan negara tetangga yaitu negara Malaysia. Nah, hubungan tersebut membentuk kawasan segitiga emas yang dikenal dengan Sijori atau juga Singapura, Johor, dan juga Riau. Tentunya dari kerjasama tersebut ada kekuatan dan juga kelemahan dalam kerjasama itu. Apa aja sih kekuatannya? Itu antara lain adalah negara maju maupun negara berkembang dapat memperoleh manfaat satu sama lainnya. Serta negara maju dan berkembang ini masih dianggap sebagai bantuan pembangunan. Negara maju masih dianggap sebagai pemberi dan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan negara berkembang. Itu merupakan kelemahan dari kerjasama antara negara maju dan juga negara berkembang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang serta ancaman kerjasama negara maju dan juga berkembang. Yang pertama kita akan membahas mengenai peluang. Nah, kemitraan baru setara dengan negara maju dan juga negara berkembang. Hubungan negara maju dan berkembang mulai meninggalkan dinamika donor-penerima menjadi kemitraan dengan kepemilikan dan pengambilan keputusan bersama. Ancamannya apa aja sih? Nah, ancamannya itu ada negara-negara berkembang dapat terlalu bergantung dengan dukungan dari negara-negara maju itu. Jadi itu merupakan ancaman dalam kerjasama ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam pertemuan kali ini. Apa ada pertanyaan? Sudah Bu, cukup. Oke, kalau cukup saya nanya deh. Nah, coba Devita beritahu teman-teman apa kesimpulan yang kamu dapatkan dalam pertemuan kita kali ini. Jadi tadi pembelajarannya itu mengenai kerjasama antara negara berkembang dan negara maju, di mana ada tadi tiga kerjasama, yaitu kerjasama yang menganut sistem bilateral,
Kemudian tadi Bu juga menyinggung mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana yang mengalami pertumbuhan ekonomi itu di daerah-daerah negara berkembang karena mereka lebih fokusnya ke perkembangan ekonominya, sedangkan negara maju itu sudah melewati proses tersebut. Seperti itu Bu. Oke, karena saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti hari Jumat kita ada pertemuan lagi ya. Baik Bu. Sekian kelas hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi